Hai, selamat datang di channel Mama Muda Menginspirasi bersama saya Dina. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat buat mama-mama sekalian. Terima kasih buat mama-mama sekalian yang sudah memberikan like dan subscribe di video kali ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang toilet training untuk anak usia di bawah 2 tahun. Apa sih gunanya toilet training? Toilet training ini berguna untuk mengajarkan anak kita dan membiasakan anak kita untuk pee dan poo di kamar mandi. Selain itu, penting bagi anak kita untuk bisa pee di kamar mandi atau poo di kamar mandi untuk menjaga kebersihan alat vital mereka. Dan juga, selain itu, mami juga bisa menghemat pengeluaran pampers bagi anak kita. Lalu gimana sih caranya untuk toilet training? Let's check this out. Nah, sekarang kalau misalnya anak kita masih kurang dari usia setahun, kita bisa coba untuk training punya dulu ya. Kalau training punya sudah berhasil, kita bisa lanjut ke training pee. Nah, sekarang saya sedang mengambil contoh. Misalkan ini adalah anak kita. Oke. Dan ketika dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda untuk dia mau poo, maka mami bisa segera melepaskan pampersnya, lalu bawa dia ke kamar mandi. Kita bisa bawa ke kamar mandi, lalu gendong dia seperti ini, Kemudian kita tunggu sampai anak ini selesai untuk poo. Nah, setelah anak selesai untuk poo, kita bisa mengambil cipuk berisi air atau mungkin semprotan kamar mandi, atau mungkin jika punya wastafel itu lebih baik karena akan lebih praktis. Kita bisa angkat dan bawa dia ke wastafel, lalu nyalakan air keran wastafelnya. Kemudian kita bisa mulai membersihkan seperti ini dari depan ke belakang. Terutama kalau anak mami adalah cewek, kita harus bersihkan dari depan ke belakang supaya kotorannya tidak sampai terikut ke depan. Jadi kita bersihkan seperti ini sampai bersih. Kemudian kita bisa matikan wastafelnya dan selesai. Nah, kalau poo trainingnya sudah berhasil, kita bisa lanjutkan ke pee training. Untuk anak saya, sedikit sharing, saya melatih anak saya ke pee training ketika di masa pandemik seperti ini. Mengapa saya memilih masa pandemik ini sebagai masa untuk pee training? Karena di saat pee training, kita memerlukan waktu seharian penuh untuk menjaga anak kita dari mengumpul dan juga untuk mengatur waktu pee dia. Jadi, pee training ini memang lebih berat daripada poo training. Jadi kita membutuhkan waktu yang khusus untuk mengatur anak kita sehingga kita tahu kapan dia mengumpul dan kapan dia akan pipis lagi. Jadi kita perlu menemani dia sepanjang hari, terutama di saat hari-hari awal kita pee training dengan anak kita. Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk melepas pampers, kita harus mulai dari hari pertama ketika dia baru bangun tidur. Ketika dia baru bangun, itu adalah saat yang tepat untuk memulai pee training. Kita bawa dia ke kamar mandi, kita lepaskan pampersnya dan kita dudukkan dia di dudukan toilet itu. Lalu kita bilang, kamu harus pipis di tempat ini. Ketika pee training, diizinkan bagi mami jika mami mau memakaikan pampers untuk bepergian atau ketika anak itu sedang tidur. Kenapa? Karena di saat bepergian kita tidak bisa mengontrol pipis anak, atau mungkin ketika perjalanannya macet tidak bisa sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu. Itu akan sangat berbahaya jika mami tidak memakaikan pampers, maka akan terjadi kebocoran di mobil. Juga saat tidur, anak itu tidak bisa mengontrol pipisnya sehingga terjadi kebocoran di tempat tidur. Jadi akan lebih baik ketika saat tidur anak mami dapat dipakaikan pampers sehingga ketika dia tidur dia bisa tidur dengan nyenyak. Hari pertama adalah hari yang sangat berat bagi mami untuk memulai pee training. Ya, itu sangat wajar karena di hari pertama
anak kita akan sangat sering mengompol. Sehari mungkin bisa 4 kali, bisa 5 kali, bahkan bisa 6 kali. Tidak apa-apa, Mami harap sabar dan tenang untuk menangani anak Mami. Karena itulah dibutuhkan kehadiran Mami untuk menjaga anak Mami, menemani anak Mami ketika dia baru saja mengompol. Kita segera lihat jamnya, lalu kita nantikan nanti 1 jam kemudian dia akan pipis lagi. Jadi kita harus bersiap-siap untuk membawa dia ke kamar mandi. Nah, setelah anak kita pipis, kita bisa angkat dia dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Yang perlu diingat di sini adalah anak ini belum terbiasa untuk pipis di toilet. Yang perlu diperhatikan adalah Mami harus konsisten untuk membawa anak Mami setiap 1 jam atau bahkan kurang untuk pergi ke toilet. Nah, jika anak itu sudah mulai terlatih untuk pergi ke toilet, maka dalam waktu kurang lebih 1-2 bulan anak ini biasanya akan lebih bisa menahan rasa ingin pipisnya. Kalau anak saya, sedikit sharing, anak saya sekarang bisa menahan pipisnya sampai 1,5 jam atau sampai 2 jam. Jika anak Mami minum air terlalu banyak, maka dia juga akan pipis lebih sering dan bisa lebih cepat daripada waktu yang biasanya. Jadi misalnya, kalau anak Mami biasanya pipis setelah 1 jam, maka jika minum air terlalu banyak, dia akan pipis dalam waktu setengah jam. Nah, untuk anak-anak Mami yang belum bisa untuk ngomong mau pipis dulu, maka Mami harus berinisiatif untuk membawa anak Mami pergi ke toilet sebelum 1 jam. Kunci keberhasilan training ini terletak pada kesiapan mental dari Mami. Yang perlu diperhatikan adalah Mami harus cukup sabar dan tenang dalam menghadapi anak ketika anak itu mengompol. Sangatlah wajar jika anak yang masih baru belajar itu mengompol. Bahkan anak-anak yang sudah di training P sekalipun masih ada kesempatan untuk mengompol. Tidak apa-apa, yang diperlukan di sini adalah tetap mengingatkan anak kita di mana tempat P yang benar. Sekian dulu tips dari saya, semoga bermanfaat bagi Mami. Jangan lupa like dan klik subscribe untuk channel ini jika Mami merasa bermanfaat.